jelaskan dulu di sini cara mengisi SKPI atau cara mengisi form SKPI-nya. Sudah ada yang ngerekam ini? Sudah ya? Nanti dia masuk ke Google Classroom, Google Drive saya, nanti saya upload. Oke. Sehat semuanya? Sebelum kita mulai. Progres skripsi gimana? Aman? Aman-aman kan, Pak. Aman-aman. Aman-aman, Pak. Sudah aman-aman. Oke. Nanti kita skripsi itu kalau tidak salah sidangnya akhir bulan ini untuk yang gelombang 1, tapi kita lihat pengumumannya di ini ya, di Kaprodi. Jadi in touch sama Kaprodi ya, atau sama prodinya, takutnya terlewat. Tuh. Nah, SKPI menjadi salah satu syarat dari kelulusan kalian. Jadi bukan syarat sidang. Sekali lagi, SKPI itu bukan syarat sidang ya. Kalau SKPI itu adalah syarat kelulusan kalian. Maksudnya syarat kelulusan kalian, kalau dulu, waktu zaman saya itu ada namanya Akta 4. Ya, Akta 4 ya. Nah, itu SKPI-nya kalau dulu. Akta 4 itu. Nah, sekarang tidak ada Akta 4. Karena semua universitas bisa melamar sebagai guru. Gitu ya. Jadi bukan hanya UPI yang bisa melamar sebagai guru. Kalau dulu kan yang bisa melamar sebagai guru itu hanya yang punya Akta 4 ya. Kalau sekarang orang ITB, orang Unpad juga bisa melamar sebagai guru. Termasuk kalian juga bisa melamar sebagai pegawai di instansi lain, bukan hanya guru gitu kan. Nah, untuk itu UPI dan semua universitas lain mengeluarkan yang namanya SKPI. Atau SKPI itu adalah apa SKPI? Ada yang tahu SKPI apa? Surat pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah ya. Walaupun bentuknya surat, tapi bentuknya itu hampir sama seperti ijazah. Artinya gini, kalau ijazah itu adalah hasil kalian, IPK kalian dari awal sampai akhir dikumulatifkan, bentuknya sebagai ijazah dan juga sebagai ada dua ya, ada ijazah, ada juga transkrip nilai. Nah, SKPI itu pencapaian kalian selama dari awal kalian masuk kuliah sampai akhir. Jadi, yang bisa dituliskan di SKPI itu adalah prestasi kalian yang tidak ada di dalam ijazah. Seperti itu ya. Prestasi kalian yang tidak ada dalam ijazah selama kalian menjadi mahasiswa. Nah, jadi fungsi dari SKPI ini justru lebih sepertinya akan lebih diperhitungkan oleh perusahaan atau penerima kerja nanti ke depannya. Kenapa? Karena ini detail mengenai prestasi kalian. Contoh, kalau kalian juara silat setingkat nasional contohnya, tidak akan ada di ijazah, tapi di SKPI ada juara silat tingkat nasional. Atau juara voli, atau segala macam juara, atau bahkan pernah mengikuti seminar nasional atau internasional. Itu nanti akan muncul di SKPI. Sekali lagi ya, itu akan muncul di SKPI. Dan itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk para pemberi kerja ke kalian. Jadi, sekarang pemberi kerja itu bukan hanya melihat ijazah, oh IPK-nya gede, segini-segini, tapi pengalaman kalian ketika kalian kuliah. Nah, gitu ya. Jadi melihat bukan hanya akademik yang dilihat, tapi juga non-akademiknya dilihat. Nah, gitu. Itu fungsi dari SKPI. Sekali lagi, fungsi dari SKPI itu seperti itu. Sehingga SKPI itu formnya atau nanti bentuk luarannya itu sama seperti ijazah. Artinya seperti ini. Kalau ijazah itu kan ada kertas khusus ijazah. SKPI juga sama, ada kertas khusus SKPI. Ya. Jadi satu orang hanya dibatas satu. Ngeprintnya itu satu orang hanya dibatas satu kertas.
Jadi SKP itu sama berharganya dengan ijazah. Ya. Jadi ketika ada kesalahan print atau nanti kalian typo ketika mengisi, itu tidak bisa dibetulkan. Nah, jadi hati-hati nanti ya, karena tidak bisa dibetulkan. Karena hanya ada satu. Bedanya seperti ini, kalau ijazah itu yang mengisinya universitas, SKPI itu yang mengisinya kalian, dengan disortir sama tim SKPI. Maksudnya disortir seperti ini. Kertasnya itu sangat terbatas, hanya satu lembar. Jadi tidak mungkin, misalnya kalian punya prestasi sekitar 50 selama kuliah, 50 prestasi termasuk juara ini, juara itu, pernah ikut seminar ini, seminar itu, pengalamannya banyak. Nah, kita tidak akan memasukkan 50-50-nya. Yang dimasukkan itu adalah 7 terbesar. Jadi maksimal 7 prestasi kalian yang paling bagus, termasuk satu slot untuk TOEFL. Artinya berarti akan hanya ada 6 prestasi kalian yang akan dimasukkan ke situ. Ya. Jadi karena satunya sudah terpakai oleh TOEFL, jadi hanya ada 6, sekitar 6 situ. Kalau tahun kemarin itu bisa maksimal 10. Kalau tahun sekarang saya belum tahu slotnya apakah 10 atau tidak. Hanya seperti ini. Kalau kalian ada 10, silahkan masukkan 10 saja. Nanti kita yang sortir. Gitu ya. Mana yang berhak masuk, mana yang tidak. Jadi penyortirannya itu pertama dari kalian dulu dengan penjelasan yang saya jelaskan di sini. Lalu yang kedua, apakah diterima atau tidak, nanti akan muncul di SKPI-nya. Contoh gini, Fatimah contohnya ya, Fatimah mengusulkan ada 10 prestasi. Tapi ternyata di SKPI yang keluar hanya 4 atau 5. Dan itu tidak bisa dirubah ya, hanya 4 atau 5. Tidak bisa protes juga. Kenapa? Karena contoh, bisa jadi ya, sertifikatnya hilang. Nah, kan saya tidak bisa cross-check. Ketika sertifikat hilang, tidak bisa cross-check. Jadi, itu pasti tidak akan saya masukkan. Atau, karena ternyata datanya kurang. Contoh seperti ini. Saya pernah menjadi volunteer di PON 2018, kalau nggak salah. Ada yang volunteer PON 2018? Ada nggak? 2018 itu ada PON, ada yang menjadi volunteer di sana. Itu bisa dimasukkan ke sana. Tapi ternyata data yang dikumpulkannya kurang. Contoh, di mananya, tanggal berapanya tidak dimasukkan di form. Nah, sehingga yang seperti itu pun tidak akan saya masukkan ke dalam SKPI. Karena harus sangat jelas dan lengkap. Nah, gitu ya. Nah, makanya sekarang kita ada workshop pengisian form untuk SKPI itu supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan kalian ketika mengisi form SKPI. Sekali lagi, yang mengisi form SKPI bahasa Indonesianya itu adalah kalian. Jadi nanti kita, tim SKPI, hanya akan mensortir, oh ini oke, ini oke, ini oke, ini enggak. Kata-katanya akan di-copy-paste dari kata-kata yang kalian masukkan ke dalam form. Ya, jadi tidak bisa dan tidak boleh ada typo sama sekali. Hati-hati, tidak bisa dan tidak boleh ada typo sama sekali. Ketika ada typo, maka dalam SKPI-nya itu pun akan menjadi typo. Ya, hati-hati. Karena fungsinya kita hanya mensortir, lalu mengcopy-paste-kan setiap tulisan kalian itu ke dalam sistem. Itu ya. Nanti di sana ada 2. Jadi ada yang bahasa Indonesia itu kalian yang buat ya, yang nanti ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi ada 2 SKP itu, contoh misalnya pernah menjadi juara ini. Nah, nanti ada bahasa Inggrisnya, the holders of the certificate was winner of apa. Nanti ada bahasa Inggrisnya. Jadi ada 2. Bahasa Indonesia di atasnya, bahasa Inggris di bawahnya. Nah, sehingga tidak bisa banyak itu seperti itu. Begitu ya, itu fungsi dari SKPI, lalu cara pengisiannya yang sangat harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Ada?
Tony Gunawan ini angkat tangan sama Teguh. Ada pertanyaan kah? Tony? Teguh? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kalau ada langsung diutarakan saja, di-unmute, lalu silahkan ditanyakan ya, atau ditulis, diketik di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke form SKPI-nya sendiri. Nanti form SKPI-nya bisa kalian akses setelah kita selesai ini. Jadi tidak bisa sekarang, dilihat dulu, sekarang mah dilihat, dipelajari, tidak usah buka dulu, nanti bukanya kalau sudah selesai semuanya baru dibuka dan silahkan diisi. Tapi sekarang harus dipelajari dulu formnya, ya. Kita sama-sama pelajari dulu formnya. Ingat, karena ini harus sangat hati-hati, karena tidak bisa diulang, tidak bisa juga kesalahan typo. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, terlihat ya di sini ya. Oke ya, bisa dilihat di sini. Ini tampilan yang akan kalian lihat ketika kalian membuka linknya nanti. Linknya saya kasih disebarkan ke nanti di sini ada sekitar 4 orang penanggung jawab untuk setiap kelasnya. Nanti saya linknya kasih ke 4 orang tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu ke penanggung jawabnya tersebut ya. Karena kemarin yang 4 orang itu sudah dibekali bagaimana cara mengisinya ya. Kalau masih ada yang tidak bisa dijawab, boleh ditanyakan di sini, boleh juga langsung WA saya. Oke ya. Nah, untuk pertama, dilihat di sini, kalian akan diminta untuk mengisi identitas pemegang ijazah. Jadi, ibaratnya kalian sudah memiliki ijazah, jadi kalian harus menulis identitas pemegang ijazah. Tuliskan NIM, nama lengkap, nomor telepon. Nomor teleponnya langsung ya, 8 berapa, nggak usah pakai 0. Jadi 628, 62-nya udah ada, jadi 81, berapa gitu ya. Lalu kelasnya bisa dipilih A, B, atau C. Emailnya silahkan dimasukkan, yang aktif. Nah, di sini kalau sudah selesai, ada pilihan save atau next. Yang harus kalian klik adalah next saja. Tidak usah klik save, karena kalau klik save nanti balik lagi ke ini. Karena baru 1 ya. Nah, lihat di sini. Yang pertama, SKPI mengenai kejuaraan. Yang pertama untuk kejuaraan ya. Kejuaraan itu bisa dimasukkan ke dalam SKPI apabila yang pertama, syaratnya ya, juara 1 sampai 3 tingkat lokal, kabupaten atau kota. Ya, 1 sampai 3 tingkat lokal, kabupaten atau kota. Ingat ya, kabupaten atau kota. Kalau prodi bisa nggak, Pak? Tingkat prodi? Nggak bisa ya. Jadi kejuaraannya harus tingkat kabupaten atau kota. Kalau antar kamda, bisa nggak, Pak? Bisa ya, kalau antar kamda ya, karena kan ada Kamda Sumedang, Cibiru, Purwakarta, itu berarti kan sudah antar kabupaten kota ya. Nah, itu bisa. Jadi kalau kejuaraannya SEUPI bisa ya. SEUPI itu berarti kan dianggapnya antar kamda, antar fakultas di seluruh Indonesia, fakultas UPI dari berbagai kabupaten ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini.
Atau yang kedua, juara 1 sampai 3 regional, provinsi ya. Ini udah pasti, kota, kabupaten, kota aja bisa masuk, provinsi apalagi. Nah, untuk tingkat nasional, itu yang dimasukkan bisa juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai 3. Nah, itu. Jadi juara 1 sampai 6 bisa dimasukkan. Kalau tingkat nasional. Sama dengan tingkat internasional. Contoh nih. Cara memasukkannya, ini harus diperhatikan nih. Cara memasukkannya seperti ini. Hati-hati dengan capital letters. Capital letters itu apa ya? Huruf besar. Huruf besar sama lowercase, huruf kecil. Lihat ya. Ini. Pemegang ijazah ini, jadi nanti dimasukkannya seperti ini. Pemegang ijazah ini adalah juara berapa? Misalnya, juara 1, cabang olahraganya apa? Rugby 7S Putri, nama kejuaraannya apa? Porda. Ke berapa sih? 10, 13. Tempatnya di Jawa Barat. Ini harusnya tahun. Tahun itu bisa jadi tanggal dan tahun ya. Kalau ada tanggalnya, tulis tanggalnya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tahun 2018. Lihat. P-nya besar, J-nya besar, R-nya besar. Ini nama tuh pasti setiap nama tuh besar. Porda Jawa Barat seperti ini. Jadi jangan sampai typo ya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan ketika melihat slide yang kedua ini bisa dilihat. Saya pernah juara nggak? Tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, atau internasional? Kalau tidak pernah juara, tidak usah khawatir ya. Langsung klik tidak. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Kalau ya, nanti kalian akan diminta mengisi. Saya coba kasih ya dulu ya. Ya. Nah, nanti prestasinya ada 5. Silahkan. Yang pertama itu, misalnya, seperti tadi misinya. Pemegang ijazah ini adalah juara 2, contohnya cabang olahraganya apa, nama kejuaraannya apa, tempat, tanggal, dan tahun. Itu ya. Yang kedua sama. Yang ketiga juga. Yang keempat juga. Yang kelima juga. Itu ya. Setelah itu, lihat di sini. Upload sertifikat dalam bentuk PDF. PDF-nya kecil saja, jadi di-convert saja PDF-nya. Oke. Nah, upload sertifikat dalam bentuk PDF. Ini misalnya ada 3. Kalian mengisi 3 juara. Cara menguploadnya adalah gabungkan ketiga sertifikatnya dalam satu file. Upload. Begitu ya? Sip. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya back dulu. Untuk yang ini, kejuaraan, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kasih jempol. Yusuf Maulana, silakan. Ada pertanyaan, Yusuf? Pak, mau bertanya kalau misalnya nggak ada yang juara, Pak, kumaha Pak? Tenan naon tadi sih? Sip. Kalau tidak ada juara, misalnya, saya nggak ikut kejuaraan, ini isinya tidak ya. Lihat di sini ya. Baik, Pak. Lihat tidak. Tidak aja. Jadi nggak usah isi yang tadi. Langsung klik tidak, lalu next. Langsung ke yang kedua. Baik, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua juga. Yang satu lolos nggak pernah ikut juara. Yang kedua mapres. Wah, lolos juga nih nggak bisa ikut. Nggak apa-apa, tenang ya. Nah, untuk yang mahasiswa berprestasi ini bisa dimasukkan sertifikatnya apabila, sekali lagi, apabila syarat yang pertama itu adalah peringkat 1-3 tingkat fakultas. Berarti tingkat Kamda ya. Jadi peringkat 1-3 tingkat Kamda. Atau peringkat 1-3 universitas, atau 1-6 tingkat nasional.
Gitu ya. Kalau ada, silakan tulis ya. Tulisannya sama, formatnya seperti ini. Jadi harus diingat-ingat. Pemegang ijazah ini adalah peringkat 1 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas atau kampus daerah atau universitas tahun berapa. Agus Komar, apa ini? Siapa ya? Agus Komarudin. Apakah boleh selain kejuaraan bidang olahraga? Boleh. Selama kalian mendapatkan juaranya itu di antara kalian masuk sampai mau lulus. Jadi jangan kejuaraan SMA jangan dimasukin ya. Nah, jadi boleh mau kejuaraan BT Aki contohnya boleh ya. Tilawati silahkan. Gitu. Kalau juara Adan juara Adan tingkat nasional boleh atau juara Adan 17-an ya. Oke, juara Adan tingkat nasional mangga. Itu boleh. Selain olahraga boleh dimasukkan. Ya. Ya. Maula Sifat. Ya kan? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oh, Ahdi dulu. Mangga, Adi. Kalau kita sudah ada sertifikat, tapi di sertifikatnya nama kita tuh salah, Pak. Apakah bisa dicantumkan atau namanya salahnya gimana? Misalnya contoh namanya Taiko, ya. Misalkan nama saya kan Ahdi Maula Sifa. Nah di situnya jadi Andi Maulana Sifa gitu teh, Pak. Oh boleh, nggak apa-apa itu mah. Kalau typo sertifikatnya sedikit-sedikit asal jangan nama sertifikatnya Ahdi Maulana tapi di sertifikatnya Muhammad Ian gitu kan jadi pusing. Oh ya, baik ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Lanjut. Nah ini Pak kalau kalau sertifikatnya nggak ada, terus nuku mendali kumaha teh Pak? Nggak bisa, itu masalahnya. Jadi kalaupun hanya ada mendali, pastikan itu ada sertifikat. Sertifikatnya itu sertifikat bersama gitu ya. Diminta aja ke temennya. Ini masalah yang tahun kemarin juga sama. Ketika sertifikatnya tidak ada, Pak ada mendalinya, pialanya ada, cuma sertifikatnya nggak ada. Kan tidak bisa dibuktikan nanti. Itu nanti data ini sama nanti kalian diminta untuk fotokopi sertifikatnya dikumpulkan ke prodi, itu teh dikirimkan juga nanti sebagai bukti. Jadi kita tidak kan ijazah ya, pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah ini tidak bisa sembarangan untuk masuk gitu. Itu ya Maulana ya. Baik Pak. Nah, bisa kalau Maulana punya mendalinya, kan itu pasti ada sertifikatnya. Kalau tim itu kan minta sertifikatnya ke yang tim yang lain gitu. Itu bisa. Tapi yang harus di ini sertifikatnya. Oke, ini sama, ngisinya sama. Formatnya sudah ada untuk mahasiswa berprestasi. Pemegang ijazah ini adalah peringkat sama ya. Sudah diberikan contohnya, silakan. Kalau tidak ada, lasut mangga, berarti tidak lagi gitu kan ya. Yang pertama nggak ada, yang kedua nggak ada, aman, tenang weh. Masih ada. Next. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, batasan tahunnya, batasan tahun kamu kuliah. Masuk kuliah tahun berapa? 2017. Nah, masuk kuliah 2017. Lulus kuliah tahun mau tahun berapa? Tahun sekarang. Ya, amin. Nah, berarti masuk kuliah tahun 2017, lulus kuliah tahun sekarang ya berarti dari 2017 di sertifikatnya ya sampai 2021. Gitu. Jadi dari 2017 sampai 2021. 2016 nggak boleh karena kamu masih SMA. Gitu ya. Kalau sertifikat Mokaku gimana Mokaku? Mokaku. Nanti kita lihat di sini ya. Tadi kan berarti kejuaraan, Mokaku bukan kejuaraan ya. Bukan Mapres juga kan? Bukan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Lalu selanjutnya bidang akademik. Nah, untuk bidang akademik ini cek ya, syaratnya nomor 1 sebagai pembicara seminar tingkat nasional atau internasional. Ada yang pernah jadi pembicara di seminar? Nggak ada? Pas. Oke. Yang kedua,
mengikuti atau menyelenggarakan pameran atau festival atau kejuaraan olahraga sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Kan kamu di olahraga, berarti pernah menjadi panitia contohnya ya, panitia pekan olahraga universitas. Nah, itu silakan dimasukkan. Gitu ya. Atau pernah mengikuti uji kompetensi kebahasaan dan kegiatan yang apresiatif. Nah, ini TOEFL. Jadi uji kompetensi kebahasaan dan kegiatan yang apresiatif. Jadi bukan hanya TOEFL saja. Contoh seperti ini. Kalau yang pembicara seminar ya, pemegang ijazah ini adalah pembicara pada seminar dengan judul yang diselenggarakan oleh pada. Nah, ini harus sangat lengkap. Oke. Yang nomor 2 ini contoh uji kompetensi. Pemegang ijazah ini adalah peserta penataran pelatih tenis meja, contohnya. Itu kan uji kompetensi ya. Kalian pernah mengikuti menjadi pelatih renang level 1, contoh. Kalau kemarin ada apa sih namanya teh pelatih renang sampai level 2 kalau nggak salah, yang mengeluarkan Cimahi kalau nggak salah mah, ada tuh kakak kelas kalian kalau nggak salah. Nah, itu kan uji kompetensi. Atau kalian menjadi wasit, pernah menjadi ikut pelatihan wasit bulu tangkis. Prof Herman kan itu level 2 BWF tuh. Jadi dia sudah, di Indonesia hanya ada 2, Prof Herman sama satu lagi Prof yang di mana gitu. Jadi wasit bulu tangkis bisa dipakai tuh di All England, di semuanya juga. Nah, kalau kalian punya sertifikat wasit bulu tangkis regional saja, Sumedang saja, boleh. Ini juga sama. Teknik tenis meja berarti kan kalian sudah ketika sudah mendapat peserta penataran pelatih tenis meja, berarti dianggapnya kalian punya kompetensi untuk memimpin pertandingan tenis meja di Kabupaten Sumedang gitu kan. Nah, ini boleh dimasukkan. Itu yang namanya uji kompetensi. Ya. Nah, satu laginya adalah uji kompetensi kebahasaan yang kemarin diwajibkan TEA. Pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFL setara dengan ini, tulis dikeluarkan oleh mana? Ya, tanggal segini. Gitu. Sekali lagi ya, untuk TOEFL itu pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFL setara dengan namanya apa? Dikeluarkan oleh apa? Ya, lembaganya ya. Terus ini Universitas Pendidikan Indonesia tuh lembaganya, tanggal berapa gitu. Nah, berkaitan dengan ini sudah ditanyakan belum ke kaprodinya, apakah harus dari universitas atau boleh dari lembaga mana saja? Ada yang sudah bertanya? Harus dari universitas, Pak. Harus dari universitas. Oke, kalau harus dari universitas berarti cari yang dekat ya. Di UPI itu, saya kasih tahu ya, di UPI itu ada yang namanya TESOL, namanya ini. Proficiency Test of English to Speaker of Other Languages, namanya TESOL. Ini sertifikatnya berlaku nasional, jadi mendingan ambil yang ini ya. Ini bukan TOEFL Predictions. Rata-rata kalau di Unpad sama di ITB itu namanya TOEFL Predictions. Di UPI namanya TESOL. Kenapa? Karena ini bisa dipakai untuk CPNS, bisa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi yang lain juga sama. Sudah ISO soalnya. Nah, ini harganya kalau tidak salah terakhir itu kurang dari 100.000. Saya kurang tahu ya. Kurang dari 100.000. Untuk mahasiswa UPI 80.000 kalau nggak salah. 85.000, Pak. 85 ya? Iya, 85.000. Kalau umum itu 150 ya. Kalau mahasiswa UPI 85.000 kalau nggak salah.
Benar ya, berarti sudah ini ya Sultan ya. Ya, 85.000. Nah, ini hasilnya 3 hari juga sudah keluar. 3 hari juga sudah keluar hasilnya. Gitu. Ya, ini untuk TOEFL. Nah, kalau TOEFL yang di Unpad sama yang di ITB itu judulnya TOEFL Predictions. Hati-hati ya, jangan kalau mau yang TOEFL aslinya ITP nggak apa-apa. TOEFL mau daftar TOEFL ITP boleh, tapi itu harganya 500 ribuan ya. Nah, itu bisa dipakai ke mana saja, bahkan bisa dipakai untuk beasiswa ke luar negeri juga sebagian bisa. Untuk S3, S2 bisa. Itu ya. Tapi itu yang ITP yang mengeluarkannya langsung dari Amerika di sana. Gitu. Itu beda, itu yang aslinya. Ya, namanya TOEFL ITP yang mengeluarkan ITS. Kalau mau pakai itu silakan. Bagus. Cuma sayang ya 500 ribu. Sudah aja pakai yang 85.000. Tuh, itu TOEFL. Jadi di ITB ada ITP di ITB ada. Harganya 500 ribu, sama itu. ITB, UPI, Unpad, IF, English First ya. Sama di mana-mana itu kalau TOEFL ITP yang mengeluarkannya ITS itu yang asli dari sana itu harganya sekitar 500 ribu. Itu sama. Nah, itu yang TOEFL yang asli, TOEFL ITP yang asli. Tapi kalau dari universitas juga nggak masalah kan? Silahkan, yang itu boleh. Jadi kalau mau tes TOEFL ke UPI, bilangnya jangan tes TOEFL ITP ya, tapi bilangnya TESOL. Kalau mau tes TOEFL ke ITB, TOEFL Prediction saja. Atau ke Unpad juga sama, TOEFL Predictions. Jangan ITV test. Kalau di ITP test nanti diberinya yang 500 ribu harganya. Gitu? Sip. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk bidang akademik. Silahkan yang raise hand langsung open mic aja. Pak, Sultan izin bertanya Pak, kan kalau misalkan ini yang TOEFL Pak, nomor 3, kan pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFL setara dengan yang TESOL gitu ya Pak. Ini kan teman-teman rata-rata di UIN Bandung. Nah, redaksinya itu bukan TOEFL tapi Test of English for Academic. Apakah nanti yang TESOL-nya diganti itu atau gimana Pak? Nah, betul. Ini diganti gini. Untuk yang dari UIN itu apa? Test of English for Academic. TOEFA gitu ya. Test of English for Academic juga. Jadi tulisnya gini. Pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFA. Jadi bukan nilai TOEFL ya. Nilai TOEFA, Test of English for Academic, setara dengan gitu ya. Setara dengan tulis ininya ITP TOEFL dikeluarkan oleh segini. Gitu. Jadi ini juga kebalik nih harusnya nih. Memiliki nilai TOEFA, sekali lagi ya, bukan TOEFL tapi TOEFA dalam kurung Test of English for Academics. Nilainya ditulis ya. Itu setara dengan nilainya ditulis lalu ini. ITP TOEFL dikeluarkan oleh Balai Bahasa. Saya tulis di sini ya. Di ini. Pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFA. Saya tulis di chat ya, sebentar. Test of English for Academics setara dengan nilainya misalnya 550. ITP TOEFL dikeluarkan oleh Balai Bahasa atau apa di sananya? Di sertifikatnya? Language Center. Language Center.
Language The Language Center Universitas UIN teh apa? Islam Nasional gitu. Nusantara. Di sini tulisannya The Language Center State Islamic University of Sunan Gunung Jati Bandung. Ya tulis itu. Dikeluarkan oleh The Language Center Language Center of apa? State Islamic University. State Islamic University of Sunan Gunung Jati Bandung. Of Sunan Gunung Jati ini gimana? The Jati. The Jati of Sunan Gunung The Jati Bandung. Bandung. Ya, Pak. Tanggal berapa? Contoh tanggal 3 Juni ya. Hari Rabu. Ya. Harinya nggak usah. 2021. Nah, seperti ini. Jadi pemegang ijazah ini memiliki nilai TOEFL, Test of English for Academic, setara dengan 550 ITV TOEFL. 550 itu skor kalian ya. Dikeluarkan oleh The Language Center of State Islamic University of Sunan Gunung Jati, Bandung. 3 Juni 2021. Gitu ya. Nanti kalau yang lain di ITB ada lagi boleh. Ininya tinggal ganti ininya saja. Ganti TOEFL-nya ganti, kalau ininya sama dengan 550 ITV TOEFL gitu. Dikeluarkan olehnya beda. Itu aja. Sip. Ada lagi yang ditanyakan? Yang harus diperhatikan tuh ini ya capital letternya ya, P-nya gede. Ya ini TOEFL-nya gede semua. Ini sama gede semua. The Language Center of State University-nya juga seperti itu. Sip. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Rif. Kan tadi di poin 2 mengikuti atau menyelenggarakan pameran, festival atau kejuaraan. Nah, saya kan ikutan UKM ini, Pak, tenis meja. Pernah ngadain kejuaraan tenis meja tingkat Jabar Banten. Tapi nggak jadi ini, Pak. Cuma jadi apa namanya? wasit doang. Bisa dimasukin nggak, Pak? Bisa dimasukkan kalau ada sertifikatnya. Itu kan penyelenggara. Baik, yang ini. Pak, terima kasih. Ya, jadi wasit dimasukkan sertifikatnya ya. Oke. Pak, kalau mau nanya lagi, Pak. Terus, boleh. Saya juga kan ikutan di Garjamara. Nah, Garjamara pernah ngadain festival futsal gitu, Pak. Antar universitas sama antar SMA. Bisa dimasukin nggak, Pak? Semana itu? Se-Jawa Barat? Semana tingkat se-Jawa Barat? Bisa. Jawa Barat, Pak. Ya, bisa. Makasih, regional, Pak. bisa. Oke, Pak. Matur nuwun. Yo, sama-sama. Ada lagi? Udah ya? Oke. Syarif Hidayat? Andi? Izin, Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Ahdi, turunkan tangannya, Ahdi. Siapa? Ahdi Maulana, nih. Ya, maaf. Ya. Pencet, Pak. Nah, so. Sip, Andi dulu, silakan, Di. Untuk sertifikat, Pak, apakah harus bentuknya sertifikat? Kalau misalkan tidak ada, bisa diganti dengan surat keterangan atau surat lainnya, atau harus sertifikat, Pak? Harus sertifikat, Andi. Nggak bisa surat keterangan, karena sertifikatnya nanti akan di-input di sana juga, dimasukkan ke pusat ya. Jadi nanti sertifikatnya pun selain yang offline seperti ini, nanti akan saya minta kalian fotokopi sertifikatnya, masukkan ke dalam map, lalu dikumpulkan ke prodi. Kumpulkan ke saya sih, di meja saya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sertifikat ya dia, nggak bisa surat keterangan.
Siap, Pak, siap. Oke. Ada lagi? Oh ya Pak, mohon izin bertanya Pak, satu lagi. Nah, waktu tahun 2018-an di Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung mengadakan lomba keterampilan paskibra Pak. Nah, di situ saya punya sertifikat pelatihnya gitu Pak. Apakah bisa dimasukkan atau tidak? Itu semana? Gimana? Se-Jawa Barat, nasional, atau universitas? Ke nasional Pak. Boleh dimasukkan. Ya? Berarti dimasukkannya ke akademik ya Pak? Nanti, bukan. Nanti sebentar, sabar makanya. Kalau akademik itu, sekali lagi, akademik itu berarti kompetensi kamu ya. Yang kayak tadi wasit juga ya, itu wasit itu menyelenggarakan pameran bisa ini keilmuan tertentu gitu ya, itu sebagai panitia kan. Nah, wasit bisa dimasukkan sebagai panitia di sini. Kalau pelatih nanti bukan bidang akademik. Ada satu lagi nanti ya. Sabar ya dia. Oke, sip. Ini ada lagi untuk bidang akademik dulu. Intinya bidang akademik ini adalah yaitu kompetensi kalian. Seperti TOEFL, lalu jadi ijazahnya ijazah pelatih, ijazah wasit, tapi kalian mengikuti lisensi wasit. Nah, itu seperti itu. Oke ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut dulu. Nah, sama. Ini klik dulu ya, karena pasti ada ya, karena TOEFL. Lalu next. Nah, di sini ada tulisan pembicara pada seminar atau peserta pelatihan. Ya. Peserta pelatihan sengaja saya tulis banyak karena biasanya pembicara seminar mah 1-2. Kalau peserta pelatihan bisa banyak ya. Pelatihan wasit, pelatihan apa sih? Pelatih gitu kan, ada coach training kayak gitu-gitu. Ini tulisnya banyak. Nah, lalu di sini tes TOEFL-nya silahkan. Ya. Nanti saya edit ininya lah menjadi yang ini. Saya copy dulu. Nanti saya edit di sini, nanti insya Allah bisa betul lagi bawahnya. Supaya tidak bingung kalian ya. Contohnya ya. Lalu sama, semuanya dimasukkan dalam bentuk PDF, disatu filekan, lalu di-upload. Gitu ya. Sip. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemungkinan banyak kalian bisa masuk di sini. Ya, berpartisipasi dalam organisasi. Sekali lagi, berpartisipasi dalam organisasi. Nah ini, ketika kalian pernah berpartisipasi dalam organisasi sebagai ketua, ini ketua ya, satu, ketua dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi yang bisa menulis di sini hanya ketua, ya, tingkat kampus, universitas, atau internasional. Contoh, pemegang ijazah ini adalah ketua pelaksana penataran pelatih, atau pemegang ijazah ini adalah ketua DPM UPI Sumedang 2012, atau ketua, ada UKM apa aja di sana teh? Banyak lah ya UKM-nya ya. Ketua UKM Rugby UPI Sumedang 2019 contohnya ya. Nah, itu tulis di sini. Oke ya. Kalau ada, tulis. Kalau ketua UKM berarti tahun yang ditulis ya, bukan tanggal. Tapi kalau ketua dalam kegiatan, berarti ditulisnya tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu bedanya. Sip. Kalau ada, klik ya. Kalau tidak ada, klik tidak. Nanti langsung jumping. Contoh ya dulu. Ini ketua organisasi yang kayak gini. Ya. Sama, hampir sama caranya. Sertifikatnya disatukan.
lalu diupload. Gitu. Kalau tidak, tulis tidak, nanti akan lanjut ke pengembangan diri. Nah, ini. Oke. Ini kayaknya terakhir, pengembangan diri, yaitu apabila aktif dalam bidang kewirausahaan, magang dalam kaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Kalau kemarin kan ada magang ke Malaysia tuh, tahun kemarin itu ya. Nah, itu bisa dimasukkan. Kalau kalian ada magang di misalnya perusahaan apa, terus ada sertifikatnya, silahkan dimasukkan. Tuh. Mengikuti program pertukaran mahasiswa. Kalau pernah ikut program pertukaran mahasiswa, silahkan dimasukkan. Pernah menjadi relawan atau volunteer dalam kegiatan tertentu. Ini yang tadi saya bilang. Volunteer Asian Games, Jakarta, Palembang 2018. Itu kan ada sertifikatnya tuh. Silahkan dimasukkan. Nah, gitu. Lalu, kalau ada, ya, seperti biasa, pengembangan dirinya, dimasukkan, lalu di-upload sertifikatnya. Kalau tidak juga, lanjut tidak. Lalu next. Nah, setelah ini, silahkan cek ulang. Dari awal ya, cek ulang apakah ada yang typo atau enggak. Kalau tidak ada, langsung klik submit. Sampai tidak ada ya, klik submit itu sampai tidak ada. Tidak ada typo, silahkan klik submit. Dengan mengisi apakah Anda yakin pengisian sudah benar. Ini berarti persetujuan kamu. Jadi nanti kalian tidak bisa protes ke saya, Pak, kok typo sih? Gitu nggak bisa ya, karena di sini ada persetujuan. Pengisian sudah benar, ya. Kalau sudah benar ya, berarti mau typo, mau tidak, nanti yang ada di SKPI-nya itu tanggung jawab kalian. Gitu. Untuk bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris nanti tanggung jawab saya. Tuh. Lalu submit. Gitu. Nah, itu pedoman pengisian SKPI, PGSD, Penjas. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Rif. Kalau untuk ini, Pak, kan pernah ikutan jadi relawan. Tapi relawannya bencana alam, Pak. Ya, nggak apa-apa. Relawan, volunteer dalam bencana alam kan ada sertifikatnya ya? Iya, Pak, ada. Ada, masukkan. Terus ada Basarnas. Boleh. Apa namanya? Kan waktu kita KKN yang 2000 angkatan kita kan kebagi dua, Pak. Ada yang ikut Kemendikbud sama ada yang ikut dari kampus. Nah, yang ikut Kemendikbud tuh kalau nggak salah jadi volunteer relawan ini, Pak, pendidikan nasional, relawan tenaga pendidik kalau nggak salah tuh apa sih kalau waktu itu kalau nggak salah. Iya. Tapi nggak ada ininya, Pak, nggak ada sertifikatnya. Nggak ada sertifikatnya berarti nggak bisa. Ya. Ada, ada sertifikatnya, Pak. Ada sama organisasi. Ada Mas bisa di-download. Oh ya, ada kadang, Pak. Di mana? Ada di mana? Jadi kalau ada sertifikatnya bisa. Jadi gini, relawan-relawan seperti itu silahkan dimasukkan dengan catatan gini, untuk cross-check kebenarannya bukan berarti saya tidak percaya ya, karena yang meriksa itu nanti bukan saya, gitu. Nanti saya itu hanya memeriksa di sini saja. Nanti akan saya lampirkan sertifikat kaliannya juga ke pusat. Jadi nanti di cross-check sama pusat juga, apakah ini benar atau tidak, buktinya mana? Buktinya sertifikat. Jadi walaupun nanti Arif kekeh saya ikutan, tapi sertifikatnya nggak ada, dan saya tuh percaya Arif teh ikutan, tapi tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada sertifikatnya, gitu, Rif, ya? Baik, Pak. Tapi, Pak, kalau misalkan atas nama organisasi gimana, Pak? Atas nama organisasi nggak bisa. Jadi harus atas nama kamu sendiri. Jadi ada nama kamunya di situ. Kalau mau atas nama organisasi, dengan catatan seperti ini. Maksudnya kayak gimana sih atas nama organisasi, Rizal?
Jadi kan Pak kemarin pas kebencanaan longsor di Cimanggu dari Basarnas dikasih per organisasi dikasih sertifikatnya. Kalau per organisasi kan ada SK-nya kan ya, SK yang misalnya dari organisasinya menugaskan siapa saja, ada kan? Ada Pak. Nah itu, jadi dilampirkannya 2, sertifikat itu sama SK yang ditugaskan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, soalnya nanti kalau organisasi saja semua orang bisa mengaku itu jadi sertifikatnya gitu, Rizal ya. Sip. Ada lagi? Silakan. Jerry, enggak Jerry? SKPI ini atau manfaatnya itu untuk apa? Kenapa, Jer? Gunanya SKPI atau manfaat SKPI itu untuk apa gitu, Pak? Tadi udah dijelasin pas awal. Telah masuk dari Mai. Ngokna ya, Kemana baik? Wow. Pas awal sebelum masuk ke sini sudah dijelaskan. Nanti aja dengerin rekamannya, Jerry. Ya, nanti didengarkan rekamannya ya. Ya udah tuh, Pak. Pak, nanya satu lagi boleh, Boleh, Pak? mangga. Banyak yang di keorganisasian, Pak. Silakan. Yang di keorganisasian itu yang ikut organisasi nggak cuma yang ketua apa namanya, ketua UKM kan Pak, bisa misalkan pernah menyelenggarakan ini kegiatan apa sih, outdoor education waktu mata kuliah pramuka tuh Pak, kan pernah jadi ketua misalkan Pak, bisa nggak? Oh tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, harus ini ketua UKM ya. Terus ini ketua pelaksana tingkat regional ya. Regional itu kabupaten kota. Kalau tingkat kampus Sumedang nggak bisa, Pak? Kampus Sumedang nggak bisa. Fakultas minimal. Kampus Sumedang bisa ya, fakultas ya. Iya, maksudnya kayak ketua panitia Diksar, UKM apalah garisnya marah bisa, Pak? Nggak bisa ya. Kan mencakupnya 3 prodi, Pak. Yang ikut dalam kegiatan. Fakultas RIF. Jadi minimal kabupaten kota RIF. Jadi jangan prodi ya. Kalau tingkat prodi itu nggak bisa, minimal yang diakui itu adalah tingkat regional. Regional itu berarti kabupaten kota gitu, RIF. Contoh gini, di Sumedang pernah ada penyelenggaraan kejuaraan bola voli 1 Sumedang gitu. Terus kamu jadi ketua pelaksananya, bahkan kamu jadi apa sih namanya teh, sekretarisnya, boleh bahkan. Gitu ya, Rif ya? Maksudnya ketua pelaksana tingkat kampus nggak bisa, Pak? Tingkat kampus UPI Sumedang, fakultas ya, bukan prodi. Iya, maksudnya tingkat fakultas, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau tingkat fakultas nggak apa-apa. Iya, makasih, Pak. Jadi bukan prodi ya, tapi fakultas. Sip, ada lagi? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita coba rangkum ya. Jerry, silakan Jerry. Pak, izin Pak, ini Pak terkait yang masa berlakunya atau itu ya Pak. Nah kan, ada teman-teman kita yang cuti atau yang bermasalah gitu kan, khususnya nggak bareng tahun ini gitu, tahun SKP-nya juga berarti berlakunya 2019 sampai tahun depan gitu. Nanti kalau misalnya nggak akan lulus tahun ini, jangan sampai ya, nggak akan lulus tahun ini, bisa ditambahkan berarti SKPI-nya. Jadi, misal gini, dalam 1 tahun ini ternyata gagal lulus, tidak ikut sidang, tapi ternyata tahun ini itu kamu ikutan kejuaraan balap karung tingkat nasional contohnya ya, lalu juara 1. Nah itu nanti boleh dimasukin ke SKPI ya. Gitu, jadi penambahan tahun saja. Jadi ini SKPI yang ini diisi
untuk yang akan sidang tahun ini. Sekali lagi ya, diisi untuk yang akan sidang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 tahun ini. Yang akan lulus tahun ini. Kalau ternyata dilihat, wah saya agak kurang bisa lulus tahun ini nih, kayaknya semester depan atau tahun depan gitu, itu nanti aja isinya. Sayang kalau diisi yang tahun sekarang, siapa tahu ada prestasi yang kamu lakukan 1 tahun ke depan, itu tidak bisa dimasukkan nanti. Gitu. Nanti yang keluar pun, SKPI-nya pun akan hanya yang akan sidang saja, yang sudah di ACC sidang sama di SIAS-nya sama dosen pembimbing. Jadi nanti di sana datanya, data kalian yang sudah daftar sidang, yang akan dimasukkan SKPI-nya gitu. Kalau yang tidak ada, walaupun mengisi, tidak akan bisa dimasukkan. Karena di lock di sananya, ditutup. Misal, Arif nih, daftar sidang. Nah, itu di SKPI-nya otomatis muncul, Arif. Tapi kalau ternyata mau ujian sekarang, tapi belum bisa ujian sekarang, itu nggak akan ada nama Arifnya. Gitu ya, Jerry ya? Kenapa putus asa gitu, Jerry? Enggak, Pak. Takutnya kan ada teman-teman yang ini, Pak. Ya. Bisa lah. Masih bisa, masih ada 3 gelombang ya. Gelombang 1, 2, 3 mungkin ya. Jadi insya Allah masih bisa lah. Sebulan, kejar aja dosen pembimbingnya. Apalagi sekarang mah online, jadi bisa online aja. Kan dosen pembimbingnya Bapak, mual mah Pak. Nyamul ke mana wae, datara ngasupkeun si mual mah. Mul. Karena ngasupkeun di Google Classroom ngomong. Aja saya teh bikin grupnya supaya kalian yang satu pembimbing sama saya teh supaya terpicu semangatnya. Ayo nunggu sebab 5. Oh, Pak, saya udah bab 5, Pak. Silakan diumumkan di grup supaya wih, batur banget sebab 5 kurang bab IJG acan gitu. Gitu. Wah, ya gitu teh. Bab genep Pak mual. Wah, ya, siap. Sesi, silakan Sesi. Bapak, kalau misalkan sertifikat pemilu kayak Panwaslu kayak gitu, Pak, bisa dimasukin nggak? Bisa. Yang itu berarti masuknya ke yang tadi ya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini di sini. Ya, dalam organisasi atau Panwaslu itu di sini, sorry, di sini nih ya. Di mengikuti misalkan ini. Apa sih? Yang tadi teh? Mana? Ini saya kasih syarat aja. Bukan. Bisa dimasukkan. Bukan mahasiswa berprestasi. Mengikuti. Yang ini di sini nih. Mengikuti menyelenggarakan pameran festival kejuaraan olahraga tertentu. Di sini aja nih. Di bagian organisasi ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Sebagai apa Sesi? Sebagai apa? Sebagai pengawas Pak. Pengawas. Iya, sebagai pengawas. Karena kan Panwaslu juga tingkatnya nasional. Iya, kalau misalkan penjaga TPS-nya bisa nggak Pak? Duh, jangan. Tuh penjaga TPS mah nanti. Jadi pengawasnya aja. Kalau pengawas kan masih ada fungsinya buat kamu ke ini apa? Buat resume kamu gitu ya. Kalau jadi penjaga TPS, nah apa kamu jadi satpam? Penjaga penjaga hati aku aja. Aduh, penjaga hatinya Maulana. Ya, jadi kalau misalkan buat yang Panwaslu kayak Bawaslu kayak gitu bisa dimasukin ya Pak ya? Bisa. Di sini ya. Karena ini tingkatnya tingkat nasional bahkan. Yang ini pada tingkat nasional. Ini bukan organisasi ormas sama orpol kan ya? Oke, lanjut yang lain. Ada pertanyaan lagi? Pak, ini saya Pak, nanya Pak. Ya, enggak, Muhammad. Ini Pak,
kan ada 2 tahun lalu, 2 tahun ke belakang itu ada di UPI Prodi Kampus Sumedang itu mengadakan seminar internasional ya Pak, tingkatnya internasional. Itu kita sebagai peserta itu dimasukin atau enggak Pak? Peserta atau pembicara? Peserta tuh Pak, kan SPD juga belum tercapai. Gimana mau jadi pembicara Pak? Ya bisa. Pembicara itu bisa. Kalau kalian mau jadi pembicara bisa aja. Mau SPD, mau nggak ada gelar, mau siapapun bisa. Enggak Pak, yang bukan masalah SPD-nya Pak. Jadi nggak bisa dimasukin itu Pak. Bisa. Jadi peserta doang. Bisa Pep. Sabar. Di sini ya. Intinya di sini mengikuti sesuai dengan bidang keilmuan tertentu ya. Jadi kalau seminar internasional silahkan dimasukkan di bagian bidang akademik. Intinya kan sama. Yang kalian ketika ikut itu, yang meningkat itu adalah kemampuan akademik kalian. Gitu ya Muhammad ya? Si Apip mah baru datang Pak, jadi nanya Pak. Terima kasih, wassalam. Oke. Kemana Pak? Pantesan. Pak. Ya, di bagian akademik ya. Mangga, ada lagi? Sip. Jadi kalau diprediksi mah akan banyak itu di sini di bidang akademik sama di organisasi. Itu yang paling akan cukup banyak diisi sama kalian. 3 lah sama pengembangan diri. Jadi ada 3 ya. Jadi aman. Jangan sampai kosong saja. Karena tahun kemarin itu ada yang SKPI-nya kosong. Kenapa? Karena tahun kemarin itu bahkan ada yang nggak ikutan TOEFL. Jadi SKPI di print nama dia, di bawahnya tidak ada keterangan sama sekali. Jadi itu sayang sekali. Gitu. Litiana Raharja, silakan. Aduh Pak, maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Pak. Sip. Saya stop dulu ya. Sudah? Boleh, Ngalindur. Udah ya? Oke. Saya stop share dulu. Nah, itu untuk cara pengisian SKPI. Linknya akan saya share lewat penanggung jawab. Nanti saya minta penanggung jawab untuk share linknya. Saya akan masuk, linknya akan disebar di grup penanggung jawab. Nanti penanggung jawab silahkan di-share linknya. Ingat ya, ini SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, artinya setara dengan ijazah. Bahkan lebih spesifik untuk kemampuan kalian nanti. Nah, jangan sampai ada typo atau salah nulis. Pastikan huruf capital letter sama lowercase letternya, huruf besar sama huruf kecilnya pun betul. Ya, karena nanti tim SKPI itu hanya mensortir apakah ini boleh atau tidak. Kata-katanya akan langsung copy paste dari yang kalian kirimkan, masukkan ke sistem. Lalu yang bahasa Inggrisnya saya translate dari situ, masukkan ke sistem. Jadi yang bahasa Inggrisnya tanggung jawab saya, yang bahasa Indonesianya tanggung jawab kalian. Begitu ya? Sip. Jadi jangan sampai ada typo. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan ditanyakan ke penanggung jawab masing-masing kelas terlebih dahulu. Nanti kalau penanggung jawab masing-masing kelas tidak bisa menjawab, boleh langsung ditanyakan ke saya. Gitu ya? Oke. Apabila ada kendala, contoh, tidak bisa upload, PDF. Silahkan PDF-nya dikecilkan dulu ukurannya. Jadi kan ada yang PDF 3 dimasukkan ternyata ukurannya sampai 10 sama 15 mega gitu ya. Usahakan di bawah 2 mega setiap upload tuh, misalnya kurang dari 1 mega itu lebih bagus sih sebenarnya. Karena saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, karena saya lihatnya itu bukti saja. Ini buktinya loh ada, aman. Tidak penting bagus atau tidak kualitasnya. Gitu ya.
Sip. Dan yang terakhir, setelah kalian semua melakukan ini, upload dan lain-lain, kalian diminta untuk mengumpulkan fotokopi sertifikat yang kalian upload di dalam map berwarna hijau. Sekali lagi ya, map warna hijau. Ya, dikumpulkan di meja saya sama ini aja, jadi jangan semuanya ke kampus, kumpulkan ke meja saya saja. Oke. Dikasih ini aja, jadi semua ijazahnya dikasih masukkan ke map warna hijau, lalu dikumpulkan di meja. Oke, mapnya map stop map aja. Tahu stop map kan? Yang biasa tuh yang biola atau yang kertas, map kertas, gitu. Nah itu silakan nanti dikumpulkan di sana. Itu untuk yang ini. Oke, masih ada pertanyaan kah? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, nanti rekamannya saya coba upload. Kalau sudah beres ini, jadi bisa berulang-ulang melihat cara mengisi SKPI-nya atau bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang SKPI yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman. Sip, kalau seperti itu, nanti menyusul linknya ya, dikirimkan sama penanggung jawab. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bentar, saya foto dulu. Nyalain dulu kameranya, mau foto buat bukti. Ke Kaprodi, kalau sudah melakukan sosialisasi ya. Nyalain kamerana Apip. Cang Marandi Pak. Jangan nyalakan. Jot kayak Jota. Itu masalah caman nih, tidak tercium. Si Reja Pak. Pel, turunin tangan lu, Pel. Turunin tangan itu. Oh, tadi ada banget. Capeknya ngacung tangan ya, turun-turun. Si Jerry Camani. Ya, yuk kita print screen ya, kita foto ya. 3, 2, 1. Sip. Sekali lagi. Sebentar. Saya save dulu. Babi ayaan, Pak. Ayaan. Sebentar. Saya save dulu ya. Mana sih? SKPI. Kok awal? Kok Erwin namanya awal? Awal. Ngomong dulu yang benar. Rijal kok awal? Oke. Ya. Ngomong tipe ketik kayak. Engkau ngomong. Sok, satu lagi. Ya Pak, mangga Pak. 3, 2, 1. Nah, sip. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sultan namanya masuk ke Sultan itu ya? Nanti di drive Bapak kesimpannya yang linknya Pak. Yang di drive saya ya. Nanti saya chat ya. Iya Pak.